Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ubay Elektro. Kali ini saya kedatangan lagi sebuah sepeda listrik, cuma ini mereknya beda, yaitu Goda. Tapi untuk permasalahannya sama, yaitu mati total karena di bagian charger ini, untuk soket chargernya ini dia konslet gara-gara anak kecil yang memasukkan sesuatu di dalamnya, akhirnya terjadi konsleting listrik di bagian baterainya ya teman-teman, akhirnya mati total. Jadi untuk yang punya sepeda listrik dimanapun berada, kalau bisa bilang ke anak-anaknya supaya jangan sampai mengotak-atik di bagian soket untuk charger sepeda listrik ini ya teman-teman, karena di sini terhubung langsung di bagian baterai ini untuk soketnya. Ntar saya akan perjelas nih untuk soketnya di sini ya teman-teman. Jadi kalau bagian kiri dan kanan ini terhubung, dia akan langsung konslet dan mengakibatkan percikan api yang cukup lumayan ini ya teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan bahwa memang sepeda listrik ini benar-benar mati setelah kejadian tersebut ya teman-teman. Ini saya mau nyalakan untuk sepeda listriknya. Di sini terlihat setelah saya nyalakan untuk kontaknya, sepeda listriknya memang sudah mati total, tidak ada kehidupan di indikator di bagian speedometer ini ya teman-teman. Oke, kita akan berlanjut untuk memperbaiki sepeda listrik ini. Oke, saya akan cek dulu tegangannya. Di sini ada sikring ya teman-teman. Ada sikring. Jadi kita cek di bagian tegangannya dulu. Tegangan dari sini apakah ada? Ntar dulu. Ini nggak ada tegangan sama sekali di soketnya. Jadi saya akan perlihatkan dulu biar lebih jelas. Nah, yang pertama kita harus cek di bagian sini dulu, di soket chargernya apakah ada tegangan yang muncul, dan ternyata tidak ada ya teman-teman, tidak ada tegangan yang muncul. Nah, langkah kedua kita cek di bagian sikringnya ini ya teman-teman. Di sini ada sikring, nanti saya perlihatkan. Nih, sini ada sikring. Apakah sikringnya ini ada tegangannya? Ya. Nah, tadi ada yang lewat. Oke, apakah di sikring ini ada tegangannya atau tidak? Di sikringnya ada tegangan sekitar 50 volt, tapi untuk yang ke sini
setelah sikringnya ini. Jadi ini langsung ke baterai plus. Di baterainya ya teman-teman, di sini ada tegangan 50 volt. Saya perlihatkan lagi. Ini ada tegangan 50 volt dan kita ke jalur satunya, apakah ada tegangan? Nah, di sini nggak ada tegangan, berarti secara otomatis sikringnya ini sudah rusak ya teman-teman, karena bekas ada benda logam yang dimasukkan ke bagian soket charger tadi. Jadi kita ganti aja sikring di bagian sini ya teman-teman. Kita cari di spare part motor, insya Allah ada. Ini pakai yang nanti ini pakai yang 25 ampere untuk sikringnya. Kalian bisa ganti dengan yang sama ataupun lebih tinggi juga nggak apa-apa untuk ampernya, tapi jangan yang di bawah 25 ampere ya teman-teman, nanti rusak lagi untuk sikringnya. Oke, nanti saya akan carikan dulu untuk sikring penggantinya ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya belikan untuk sikring yang sama ya teman-teman. Ini sekitar 25 ampere, sama kurang jelas mungkin ya di video ya teman-teman. Ini adalah sikring yang sudah rusak tadi, belum kelihatan. Tuh kelihatan ya teman-teman, mungkin sedikit samar-samar. Jadi kita samakan aja atau lebih tinggi untuk pembeliannya. Untuk pembeliannya silahkan cari di spare part motor, ataupun silahkan kalian ke deskripsi video ini, saya sudah cantumkan untuk link pembeliannya ya teman-teman. Harganya murah meriah. Oke, saya akan pasang dulu untuk sikring ini. Untuk pemasangannya kalian harus lepas dulu salah satu kabel yang dari baterai ini ya teman-teman. Min ataupun plusnya nggak jadi masalah, yang penting salah satu dicabut supaya tidak ada percikan saat memasang sikring ke rumah sikring ini ya teman-teman. Kalau kita tidak mencabutnya, nanti ada percikan api yang menimbulkan bisa kita kaget ya teman-teman. Jadi kita harus lepas dulu untuk tips amannya. Oke, saya akan pasang dulu untuk sikringnya. Ajakin lo ngaji ta. Lambo kan nyapo ito gawin, terus nyapo, terus karek durok ini. Kedengaran semua deni. Bang parane mah melayu ko din na pentong. Kalau datang ngaji man jawis bersih. Oke, setelah pemasangan sikring, sekarang waktunya kita pasang lagi untuk kabel negatif yang saya lepas ini ya teman-teman. Kita pasang lagi ke posisi awal. Biasanya ada percikan api sedikit, jadi nggak usah kaget. Saya orangnya kagetan ya teman-teman, jadi saya agak
sebenarnya nggak masalah, cuman saya kagetan orangnya. Oke, sudah terpasang. Untuk sikringnya sekarang kita lakukan pengecekan ulang untuk tegangannya. Mau tes tegangan setelah saya ganti sikring ya teman-teman. Silahkan cek di sini nih, di multitester ini untuk tegangannya. Kalau udah ada tegangannya berarti sudah normal ya teman-teman. Tuh tegangannya 50 volt, berarti ini sudah masuk untuk tegangan baterai ke sepeda listrik ini. Oke, sekarang kita tinggal nyalakan lagi aja untuk kontaknya. Nah, sekarang sudah menyala lagi ya teman-teman untuk sepeda listriknya. Tuh. Oke. Oke, sekarang sudah menyala. Untuk sepeda listriknya seperti awal. Oke ya teman-teman, tuh sudah aman sepeda listriknya. Segitu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton video saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan ke kolom komentar ya teman-teman, tapi jangan lupa untuk like video ini dulu dan juga subscribe untuk channel saya supaya channel saya bisa berkembang dan saya makin semangat untuk membuat konten yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.